Shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Nah, puji Tuhan, hari ini kita masih bisa kembali bersama-sama mau memuji Tuhan. Walaupun hanya di rumah saja, tapi bukan suatu hambatan buat kita untuk tetap memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, kita akan pujikan pujian I Love You Jesus. Semuanya pakai gerakan. Yesus, terima kasih buat kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah sekolah minggu ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya, sehingga boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Mari kita menyanyikan lagu Aku Istimewa. Semuanya pakai gerakan, oke? Aku
Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat pujian Dalamnya Hatiku. Selamat pagi adik-adik semuanya. Senang sekali kita bisa bertemu kembali pada pagi hari ini di dalam mendengarkan cerita hari ini. Lause mau bawa satu tema, Tuhan sayang pada anak yang taat firman-Nya. Nah, sebelumnya kita mari masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih diberikan tubuh sehat dan kehidupan. Kami saat ini mau belajar mendengarkan firman-Mu. Tolong kami dapat duduk dengan baik memperhatikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ada seorang anak, dia sedang sedih sekali dan dia nangis. Kemudian temannya Lili datang. Tito, mengapa kamu menangis? Saya habis dimarahin sama mama. Mengapa mamamu marah padamu? Sebab saya tidak dengar-dengaran, saya tidak taat, saya main HP terus dan malas belajar. Saya juga itu tidak mau bantu mama waktu disuruh. Tito, jangan nangis. Ya sudah, dulu saya juga seperti itu, Tito. Saya juga tidak dengar-dengaran. Tapi saya kemudian ingat, itu firman Tuhan pernah mengatakan, Lause sekolah minggu pernah bilang di dalam Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya kamu lanjut umurmu, diberkati sama Tuhan dan berhasil. Lalu saya pikir, betul tidak ya? Nah, jadi saya belajar berubah. Saya taat pada papa dan mama. Saya mau dengar-dengaran. Kemudian saya juga tidak lagi sembarangan terus main HP. Saya mau belajar. Saya juga mau bantu mama. Ada waktu main baru saya main. Nah, ternyata betul Tito. Ternyata Tuhan itu baik. Dia memberikan papa dan mama itu sayang pada saya. Kemudian saya tidak minta dia berikan hadiah buat saya. Nah, adik-adik, coba kita lihat apa yang terjadi. Habis dengar begitu, Tito langsung
menyadari bahwa dia mau berubah, dia mau belajar seperti Lili. Adik-adik, di kitab Kejadian pasal 6 sampai 9 ada cerita tentang seorang bapak yang bernama Nuh. Dikatakan dia adalah seorang yang benar dan seorang yang takut dan taat pada perintah Tuhan. Pada suatu hari Tuhan datang pada Nuh dan memberikan perintah sama Nuh. Nuh, buatlah batra dan dengan ukuran sekian dan sekian. Disuruh buat dari apa adik? Dari kayu gofir. Kemudian ukurannya dikasih tahu dengan jelas. Suruh buat panjangnya 300 hasta. Satu hasta kalau 45 cm. Coba adik hitung. Berapa meter itu? Ayo coba hitung semuanya. Nah, ternyata kalau 300 hasta kali 45 cm sama dengan 135 meter. Kalau itu lebarnya 50 hasta dikali 45 cm berapa? Ayo coba yang pintar matematika ini hitung, ayo. Ternyata berapa? Yaitu 22,5 meter. Kalau dia punya tinggi 30 hasta dikali 45 cm berapa tingginya? Yaitu 13,5 meter. Nah, masih banyak lagi ukuran-ukuran yang harus dibuat dengan jelas dikasih tahu sama Tuhan kepada Nuh. Dan Tuhan kemudian memberitahukan sama Nuh, kenapa dia disuruh buat batra? Karena Tuhan marah dan Tuhan murka sama manusia. Di zamannya Nuh, mereka semua berbuat jahat, mereka tidak mau taat, mereka juga buat dosa yang besar dan suka meninggalkan Tuhan, tidak setia, menyembah berhala. Tuhan marah sekali. Kemudian Tuhan mau menghukum dan memusnahkan semua manusia yang ada di bumi dan juga yang hidup di bumi ini. Makanya Tuhan bilang, hanya kamu dan keluargamu yang saya akan selamatkan karena engkau taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh Nuh? Apakah Nuh kemudian tidak mau taat? Tidak, Nuh taat. Nuh kemudian melaksanakan perintah Tuhan dengan penuh setia. Dia buat batra itu. Waktu orang-orang melihat Nuh buat batra, apa yang terjadi? Wah, ternyata mereka mentertawakan Nuh. Mereka bilang, "Hei Bapak Nuh, ngapain kamu bangun batra di atas gunung? Tiada air, tiada hujan. Gila lah kamu kalau begitu." Dikiranya gila. Orang gila saja yang bangun di atas gunung, dipikir mereka ya. Walaupun Bapak Nuh ditertawakan, dia tidak marah atau kemudian berhenti membuat batra. Tidak, dia tetap setia jalankan perintah Tuhan. Dia bangun bersama kemudian anak-anaknya. Nah, adik-adik, mereka dikasih kesempatan juga untuk bertobat, tetapi mereka tidak mau taat. Bahkan Bapak Nuh sambil buat batra juga ingatkan mereka, ayo bertobat, ayo kembali kepada jalan Tuhan, ayo setia sama Tuhan, jangan menyembah berhala lagi. Tapi mereka tidak mau mendengarkan, mereka tetap berbuat jahat. Nah, waktu Tuhan menyuruh Nuh membuat batra itu umurnya 500 tahun. Jadi adik-adik, tadi berapa umurnya waktu Tuhan menyuruh memberikan perintah buat batra atau kapal? 500 tahun. Waktu umur 600 tahun, Tuhan memberitahukan lagi kepada Nuh, yaitu bahwa dia akan menurunkan hujan 40 hari 40 malam dengan air bah, di mana semua mata air samudra itu dibuka dan air menutupi bumi dan akan memusnahkan semua makhluk hidup termasuk manusia di dalamnya. Jadi waktu umur 600 tahun Tuhan memberitahukan 1 minggu lagi Tuhan akan mendatangkan hujan yang besar. Adik-adik, dan Tuhan meminta Nuh untuk apa? Untuk bersiap-siap dan membawa sepasang-sepasang binatang-binatang baik dari darat, udara, semuanya dibawa sepasang-sepasang dan pilih yang terbaik dan kemudian masuk ke dalam
kapal itu atau Batra itu. Nah adik-adik, kemudian Tuhan kirim binatang-binatang itu sepasang datang sendiri. Wih, luar biasa ya Tuhan kita yang menggerakkan sehingga binatang-binatang itu, baik burung-burung juga ataupun yang binatang-binatang itu datang semuanya sepasang menuju batranya Nuh, dan mereka kemudian masuk satu demi satu. Nah adik-adik, sesudah itu Nuh dan keluarganya pun masuk, dan semuanya itu ada berapa orang? Nuh dan istrinya, kemudian 3 anaknya Sem, Ham, dan Yafet, kemudian dan 3 istrinya, semuanya ada 8 orang. Dan Tuhan selamatkan semuanya ini. Lalu hujan datang 40 hari tanpa henti-hentinya. Setiap hari hujan, sehingga membuat manusia, orang-orang pada ketakutan. Banjir di mana-mana. Ayo celaka kita, ayo cepat selamatkan diri kita. Ayo, semuanya lari pontang-panting. Kemudian ada yang naik di atas atap, kemudian ada yang naik di atas pohon. Mereka kira bisa selamat, ternyata tidak adik-adik. Ternyata hujan itu tidak berhenti, tidak makin menutupi bumi ini. Sehingga mereka ingat, ada Batra Nuh di gunung itu. Ayo kita lari ke Batra itu. Kemudian mereka lari ke sana, mereka ketok-ketok, buka pintunya. Tapi Nuh bilang, sudah terlambat. Tidak ada waktu lagi untuk kalian. Waktu kalian disuruh bertobat, kalian tidak mau. Sekarang yang tutup pintu kapal itu atau Batra itu adalah Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa buka. Nah adik-adik, apa yang terjadi? Maka semuanya menyesal mereka, tapi terlambat. Karena waktu disuruh bertobat mereka tidak mau. Dan akhirnya mereka mati dan hanyut. Karena air itu makin tinggi dan menutupi semua bumi yang ada. Sehingga tidak ada satu makhluk hidup pun yang hidup di bumi ini. Termasuk manusia, semuanya habis dan mati. Tetapi bagaimana dengan kapalnya Nuh yang Batra itu? Air menutupi gunung sehingga kapal itu bisa berlayar di atas air yang menutupi bumi ini. Nah adik-adik, setelah 150 hari kapal atau batranya Nuh itu berhenti kandas di pegunungan Ararat. Coba ulangi, pegunungan Ararat. Nah, waktu sudah kandas di situ, masih harus menunggu berapa bulan? 3 bulan berikutnya. Kemudian Nuh, apa yang lakukan Nuh? Dia pikir air mungkin sudah mulai surut. Ternyata apa yang terjadi adik-adik? Tuhan mengirim angin untuk membuat surut air bah itu. Dan ternyata betul, air itu mulai surut dan mata air di samudra itu pun juga mulai tutup kembali semuanya. Dan air mulai pelan-pelan surut. Kemudian Nuh mengirim yaitu burung gagak. Dia kirim burung gagak, dan burung gagak itu tidak bisa berhenti di tempat karena masih ada air rupanya. Lalu dia kembali. Selama seminggu berikutnya Nuh kirim lagi yaitu burung merpati. Sama burung merpati dalam seminggu tetap bolak-balik kembali ke Nuh. Dan sesudah 2 minggu berikutnya Nuh kirim lagi yaitu burung merpati lagi. Ada sesuatu yang terjadi. Ternyata burung ini kembali membawa setangkai daun. Nah Nuh tahu ternyata sekarang airnya sudah mulai surut. Tapi Nuh harus masih menanti di kapalnya di Batra itu. Sampai akhirnya 1 tahun 10 hari Tuhan, waktu itu umurnya Nuh sudah 601 tahun. Tuhan menyuruh Nuh, ayo keluar dari Batra. Kemudian Nuh membuka pintu Batra itu atau kapalnya. Kemudian dia keluar beserta keluarganya dan semua isi yang ada dalam kapal itu, binatang-binatang semua keluar. Nah adik-adik, habis keluar dari Batra, Nuh langsung membuat mesbah, yaitu mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan dia dan beserta keluarganya. Nah waktu itu Tuhan juga berjanji kepada Nuh, kepada manusia dan semua makhluk hidup di bumi ini dengan pelangi. Waktu hujan sudah selesai, maka muncul pelangi. Jadi setiap kali ada pelangi, adik-adik harus ingat, itu tandanya Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Nuh, dengan manusia dan semua makhluk hidup.
bahwa Dia tidak akan lagi menghukum bumi ini dengan air bah. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dari setiap kita? Tuhan mau, walaupun adik-adik masih kecil, tapi Tuhan mau adik-adik menjadi anak yang taat. Karena Tuhan senang anak yang taat daripada anak yang tidak taat atau berontak. Tapi anak yang taat disayang sama Tuhan. Tadi kita sudah dengar cerita teman kita namanya Lili. Dia taat, dia patuh pada Tuhan dan melaksanakan perintah Tuhan itu menghormati ayah dan ibunya. Dan juga kemudian si Tito juga bertobat, berubah. Nah, adik-adik, terlebih lagi kita bisa belajar dari Nuh. Dia taat, setia kepada Tuhan dan tidak pernah meninggalkan Tuhan. Apapun yang Tuhan minta, perintahkan, dia lakukan dengan penuh sukacita, senang hati, tidak merasa terpaksa atau marah atau ngopel karena banyaknya perintah yang disuruh. Tidak, dia taat semuanya dia lakukan karena dia tahu semuanya itu demi kebaikannya. Nah, buktinya dengan dia taat, dia bisa selamat. Coba orang-orang di zamannya itu tidak mau taat, akhirnya apa? Semuanya mati karena mereka tidak mau bertobat. Nah, adik-adik, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan melakukan perintahnya. Karena di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 mengatakan, jika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan perintahnya. Ayo, siapa yang tahu kira-kira perintah Tuhan itu apa dari 10 perintah Tuhan? Di hukum yang kelima ada perintah Tuhan mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi adik-adik, hari ini adalah minggu ketiga dari bulan Juni, merupakan hari kita memperingati Hari Ayah Internasional. Nah, ini kesempatan buat kita untuk hormat sama papa dan mama kita mulai hari ini dan seterusnya. Dan hari ini kita punya kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Ayah kepada papa kita dan mengucapkan terima kasih karena papa kita sudah bekerja keras dari pagi sampai malam dan juga berkorban dan untuk membesarkan kita semuanya sehingga kita ada hari ini dan juga kita bisa sekolah dan sebagainya. Nah, kesempatan ini kita gunakan. Kita bisa membuat apa? Ini ya. Adik-adik di rumah ada kertas atau ada karton. Adik-adik bisa ambil, ada digunting menjadi demikian. Atau adik bisa membuat bentuk hati ya, gunting dan bentuk hati. Atau bisa juga bentuk begini ya. Nah, kemudian bisa dibuka. Lalu kalian tulis di depannya Happy Father's Day atau Selamat Hari Ayah. Dan di dalamnya kita bisa tulis ya, tulis atau seperti ini. Kita tulis, kita mengucapkan Happy Father's Day, terima kasih Papa yang sudah bekerja keras buat membesarkan kita. I love you, atau kata-kata yang sesuai dengan ucapan atau apa yang adik-adik ingin katakan. Adik tulis, atau juga adik-adik bisa yaitu memberikan sesuatu yang adik-adik punya, atau apa saja yang adik ingin berikan buat papa kita, ucapkan terima kasih kepadanya. Selain itu, adik-adik kita juga bisa mengucapkan terima kasih kepada orang tua kita. Mari kita taat, patuh kepada mereka. Dan lagi, waktu mereka ulang tahun, kita juga bisa mengingat, memberikan hadiah kepada mereka dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada papa dan mama kita. Dan apa saja kita bisa berikan sesuatu kepada mereka sebagai ucapan terima kasih. Di luar itu, yang paling penting juga kita harus hormat dan patuh kepada mereka. Dengan demikian, kita melakukan perintah Tuhan dan Tuhan senang. Nah, adik-adik, mari kita menghafal ayat hafalan kita yang di dalam terdapat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12. Ayo kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Coba kita hafal ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita ulang sekali lagi. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu.
Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengasihi kami, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau senang kalau kami menjadi anak yang taat pada firman-Mu, pada perintah-Mu, dan salah satunya Engkau ingin kami belajar juga seperti Nuh, yang taat dan setia kepada Tuhan. Dan juga Engkau ingin kami belajar melaksanakan perintah-Mu melalui kami menghormati ayah dan ibu kami, melalui kami mengasihi mereka, kami mematuhi mereka, dan dengar-dengaran apa yang mereka katakan ataupun menyenangkan rasa hati. Tuhan, tolong kami ingat firman-Mu dan ajar kami tetap setia kepadamu, karena kami tahu Engkau, kalau kami taat kepadamu, maka Engkau akan memberkati hidup kami dan kami akan menjadi anak yang disayang oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, sebelum kita masuk dalam persembahan, Komunik mau tanya, apakah masih ingat dengan ayat hafalan kita yang kemarin yang terambil dalam Yohanes 14 ayat 15? Oke, kita sama-sama hafalkan ayat ini. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Oke, Komunik mau tanya, Peter tahu tidak salah satu contoh perintah Allah? Tahu? Coba sebutkan perintah Allah yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke, kita sama-sama hafalkan ayat hafalan ini. Oke, 1, 2, 3. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kalian tahu tidak hari ini kita memperingati hari apa? Ada yang tahu? Peter tahu? Enggak. Tidak. Hari ini tepat kita memperingati Hari Ayah Internasional. Kamu nih mau tanya sama Peter. Peter sayang tidak sama papa? Sayang. Sayang sekali. Sayang sekali. Berhubung ini hari ayah, Peter mau kasih apa buat papa? Apa? Coklat? Mungkin. Bagaimana dengan adik-adik yang lain di rumah? Adik-adik sayang tidak sama papa? Kalau sayang, sekarang kamu dikasih waktu, adik-adik cari papanya masing-masing, terus ucapkan selamat hari ayah dan kasih kiss atau kasih cium sama papa atau kasih kartu ucapan. Pokoknya apapun itu untuk ayah, oke? Kita akan memberikan persembahan kita, sambil persembahan dijalankan kita angkat pujian. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu.
Mari adik-adik semuanya, kita akan mengakhirinya dengan masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih yang sudah memimpin kami dari awal hingga akhirnya sehingga sekolah minggu boleh berjalan. Dan tolong ingatkan kami bahwa bagaimana kami menjadi anak yang taat melakukan firman-Mu. Dan juga karena kami tahu Tuhan sayang pada anak yang taat pada firman-Mu dan juga melakukan perintah-Mu. Oleh sebab itu, di hari ini ya Tuhan, kesempatan di mana kami boleh memberikan hati kami sebagai ucapan terima kasih kami kepada ayah kami yang merupakan hari ayah internasional pada hari ini. Tuhan juga tolong kami sebagai anak-anak untuk tidak lupa berterima kasih akan pengorbanan orang tua dan khususnya juga ayah yang selama ini bekerja, berkorban, mencukupkan apa yang kami perlukan dan kami boleh studi sampai hari ini. Kami mau berdoa Tuhan berkati hidup ayah kami, berkati juga orang tua kami dan pekerjaan mereka. Dan saat ini sekali lagi kami mohon Tuhan menolong kami sebagai anak-anak-Mu menjadi anak yang boleh melakukan perintah Tuhan dan salah satunya kami boleh patuh kepada orang tua dan hormat kepada mereka. Dan akhirnya kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sampai di sini ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.